Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi malam hari ini saya ada kedatangan sahabat saya yang paling gagah ya, Bung Andra, salah satu tim verifikasi terkait dengan program BPNT. Jadi menarik untuk mungkin perlu kita gali nih, Bung Andra yang berada di situ, karena di beberapa minggu ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan di kalangan terutama teman-teman aktivis. Bung Andra selaku, oh ya, selamat malam Bung. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, assalamualaikum, benar ya. Malam. Ya. Untuk kawan-kawan sahabat dari Gledek TV. Gledek TV. Ya, jadi malam hari ini saya ingin coba sedikit mengupas terkait program BPNT, karena Bung berada di dalam sistem itu yang dipercaya oleh Bupati Lombok Timur. Ya tentunya banyak hal nih yang mungkin Bung lebih pahami lah, jadi perlu diceritakan. Iya, memang ketika berbicara tentang BPNT ini saya pikir akan menarik perhatian bagi semua orang ya, terutama bagi kawan-kawan penerima manfaat di program BPNT ini, karena selama ini ya kita ketahui bahwa kisruh di program BPNT ini setiap bulan ya. Jadi ketika penyaluran ada masalah lagi gitu Bang ya. Nah, tetapi yang menarik ini bagi kita ya, bahwa ada keseriusan. Oh iya. Ini pemerintah daerah Lombok Timur ya, dengan beberapa keseriusan dalam apanya dulu nih Bang? Nah, makanya seriusan dalam apa? Karena di beberapa minggu ini isu yang beredar ada tusela gitu kan. Jadi jangan-jangan ini dalam situasi ini memang ada yang tuselanya dari mana gitu kan. Nah, ini perlu mungkin disampaikan, karena hampir semua masyarakat Lombok Timur, bahkan masyarakat ada Indonesia bisa saja membaca beberapa di media online terkait dengan tusela yang ada statement salah satu gitu kan dari pejabat kita lah gitu. Iya, tapi sebelum masuk kita coba berdiskusi tentang tusela ini ya, ya saya ingin coba kita mulai berdiskusi dari yang saya sebutkan di yang saya bilang tadi itu, keseriusan dari pemerintah daerah Lombok Timur. Nah, bentuk keseriusan ini kan adalah ada statement dari Bupati Lombok Timur bahwa akan memberikan dan akan mempersembahkan komoditi terbaik bagi ini keluarga penerima manfaat. Nah, terutama yang ditekankan oleh Pak Bupati itu adalah berasnya. Ya. Berarti hanya beras saja. Jadi beberapa item yang lain tidak terlalu diperhatikan gitu ya. Tadi saya bilang akan memberikan kualitas terbaik untuk semua komoditi. Tetapi Pak Bupati lebih menekankan titik yang menjadi sorotan karena selama ini adalah item beras. Karena kenapa Pak Bupati saya pikir menekankan item beras ini, karena beras ini adalah makanan pokok kita di Lombok Timur. Iya, menarik. Jadi ketika kita berbicara yang disampaikan oleh Bung Andra, bahwa Bupati hari ini titik tekannya pada komoditi beras. Beras sendiri ini yang ditekankan pada grade berapa atau mungkin kelasnya seperti apa gitu kan, mungkin perlu supaya KPM yang ada di Lombok Timur tahu gitu. Iya, kawan-kawan ya, bahwa untuk menjawab persoalan BPNT yang selama ini kan yang sering atau cenderung yang menjadi korban selama ini adalah kawan-kawan keluarga penerima manfaat. Makanya di tim Monep yang kemarin itu kan ada dua hal yang mendasar yang kita di tim itu adalah sebagai capaiannya yang ingin kita persembahkan terhadap keluarga penerima manfaat. Pertama, tepat kualitas dan tepat kuantitas. Nah, berangkat dari itu untuk mencapai hajatan, untuk mempersembahkan tepat kualitas dan kuantitas itu tentu dimulai dengan penertiban agen-agen, karena agen-agen inilah sebagai penyalur yang diamanatkan oleh negara. Ya, baik. Perlu banyak kita gali nih kepada salah satu tim Monep yang dipercaya oleh Bupati Lombok Timur
Saya kira ini kan rantai dari proses ini kan tidak hanya misalnya supplier saja, ada juga ada agen, lalu kemudian ada pendamping. Dari hasil Monep dan investigasi yang dilakukan oleh tim Monep sendiri, apa sih yang mungkin temuan bisa diceritain gitu kan kepada KPM terutama gitu, sehingga KPM sedikit lebih cerdas ketika menerima bantuan ini sendiri gitu. Iya, sebenarnya kalau ini menurut analisa ini yang dilakukan kan pasti ada, makanya ini analisa ini pribadi saya kan, bahwa komoditi ini sebenarnya kan bersumber dari kawan-kawan supplier. Nah, makanya harapan kita siapapun bisa menjadi supplier dan pengusaha di sini, tetapi titik tekannya itu harus menjaga kualitas ya. Jadi yang paling utama adalah dijaga kualitas. Nah, ini catatan penting juga kepada kawan-kawan supplier gitu kan, bagaimana menjaga kualitas yang kemudian akan diterima oleh saudara kita KPM sendiri. Itu maksudnya Bung ya? Iya. Wih, menarik memang ini, supaya mungkin KPM sendiri kan bisa melihat gitu seperti apa yang menjadi titik tekan dari Bupati sendiri terkait dengan kualitas barang yang diterima. Itu maksudnya Bung ya? Iya. Ya, luar biasa. Nah, karena tadi saya bicara tentang ada apa tusela gitu dalam proses, sebenarnya seperti apa Bung ketika kita berbicara dengan trendingnya beberapa cuitan di baik misalnya di Facebook, juga kita lihat di beberapa grup-grup WA, dan bahkan media online pun merilis ada tusela katanya. Nah, kita sendiri ini agak masih ini, mungkin Bung Andra sendiri yang tahu dalam proses ini sesungguhnya apa sih, ada apa kok ada istilah tusela gitu yang gitu kan? Iya, untuk saya sendiri ya bingung sebenarnya dengan istilah tusela ini ya. Karena tusela ini kan kalau dalam pemahaman kita orang Sasak, ya kalau di Indonesia kan itu berarti leak. Nah, tetapi coba saya ini mungkin yang ributkan tentang tusela ini adalah kisruh di dalam perbisnisan di ini BPNT itu sendiri. Nah, dalam konteks perbisnisan ini seperti kita ketahui ya, dari awal ini program BPNT ini ya memang kisruh. Bahkan Pak Bupati sendiri sudah mengganti 3 kali nahoda di dinas sosial sebagai leading sektor di dalam program BPNT ini untuk melakukan pengawasan. Nah, kalau itu yang dimaksud tusela, ya hari ini ya memang saya mengamini masih terjadi kisruh. Nah, yang harus kita ini sama-sama cari jalan keluarnya, bagaimana perapian terhadap program BPNT ini yang harus penting kita pikirkan bersama. Saya sih menginginkan kalau dalam istilah Sasak itu dalam perapian BPNT itu empak bau, aik meneng, tunjung tilah. Nah, saya sih luar biasa istilahnya itu, luar biasa. Yang saya maknai lebih khusus dengan empak bau, tunjung tilah, aik meneng itu adalah kawan-kawan KPM mendapatkan haknya, yang mendapatkan kualitas barang yang baik sesuai dengan titik tekan dari Bupati sendiri gitu. Ya, terus kawan-kawan agen ini bisa dengan nyaman tanpa ada intervensi dari pihak siapapun gitu ya. Ya, kawan-kawan supplier atau pengusaha ini juga bisa tersenyum. Tapi saya yang ingin saya tanyakan langsung kepada Bung Andra, dalam beberapa minggu melakukan Monep ini sendiri, di mana sih titik ada terjadi kisruhnya gitu sehingga sampai ada istilah tusela ini bisa keluar gitu. Ini kan memang ngeri gitu. Jadi kalau sudah tusela kan berarti bisa terbang kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya statement dari salah satu
kepala OPD ini berstatement kan pasti dia, oh ini ada tusela, makanya dia berani berstatement gitu. Kalau pandangannya Bung Andra ini yang selaku tim Monep sendiri melihat ini apa benar gitu dari yang apa yang disampaikan itu? Iya, yang penting kita semua ini ketahui bahwa tugas kawan-kawan tim Monep itu sebenarnya adalah awalnya kemarin itu adalah dalam ini kerangka penertiban agen warung itu sendiri. Nah, karena di Monep itu yang seharusnya kan yang punya hak untuk menyalurkan atau yang bisa menjadi agen warung itu adalah orang-orang masyarakat yang mempunyai usaha di bidang toko sembako. Tetapi ada sekitar 96-an agen warung itu bukan toko sembako. Bahkan kita temukan ada kios ada toko bangunan. Yang paling banyak itu adalah jangan-jangan ini juga masuk dalam tusela gitu ya. Kalau dalam harunya jangan-jangan ini juga masuk dalam tanda ruang tusela itu gitu. Atau hanya misalnya teman-teman pelaku, artinya supplier saja, karena ini kan munculnya statement ini kan persoalan perebutan wilayah mungkin, sehingga munculnya sebuah kata tusela ini. Iya, saya juga mengamini jadi ini perebutan wilayah oleh kawan-kawan ini pengusaha itu. Nah, namun pada tahap sebelumnya, misalnya taruhlah ketika salah satu komoditi diserahkan kepada badan usaha milik negara ya, kami selalu menekankan bahwa agar misalnya taruhlah komoditi beras ini melakukan serapan maksimal dulu di Lombok Timur sehingga semua bisa menikmati dari BPNT ini. Taruhlah misalnya dengan asumsi keluarga penerima manfaat di Lombok Timur ini ada 130.000, maka kebutuhan beras di Lombok Timur ini sekitar 1.300 ton ya. 1.300 ton. Artinya ketika misalnya 1.300 ton ini diambil dari petani-petani yang ada di Lombok Timur, pengusaha-pengusaha yang ada di Lombok Timur, ya saya pikir semua bisa menikmati. Ya, menarik sih kalau misalnya kita berbicara pada kondisi normal gitu kan. Akan tetapi kan perebutan wilayahnya terus terjadi sebuah gesekan gitu Bung ya. Iya, sampai hari ini memang itu yang terjadi. Nah, untuk itulah saya berharap kepada teman-teman yang menjadi supplier ini ya menjadikan era 2021 ini sebagai era kawan-kawan untuk mempersembahkan kualitas terbaik bagi di akhir tahun bagi keluarga penerima manfaat itu. Dalam makna itu dia mempersembahkan barang dan menjadi pertarungan atau perang kualitas. Tapi saya belum mendapatkan jawaban yang pas terkait dengan tusela dalam program BPNT ini. Artinya sesungguhnya yang dimaksud oleh salah satu SKPD yang pada bidang ini gitu, apakah di agen ini atau mungkin di suppliernya, atau mungkin seperti apa? Jangan-jangan ada pihak lagi yang kemudian menjadi tusela dalam hal ini. Karena ini sangat jadi perlu dijabarkan lah supaya masyarakat juga bisa tahu tentang apa yang kemudian sedang trending atau sedang banyak dibicarakan terkait dengan tusela ini sendiri gitu. Ya, makanya sengkarut BPNT ini kan tidak bisa kita diskusikan secara sepotong-sepotong sebenarnya. Harus dari awal. Nah, ketika kita ingin bahwa tidak ada tusela itu, bahwa yang memang harus dirapikan terlebih dahulu itu, makanya saya bilang harus agennya. Nah, makanya Pak Bupati kan mulai perapian di dalam program BPNT ini dengan yang pertama itu adalah penertiban agen. Nah, yang kedua itu kan juga Pak Bupati sudah lakukan dengan
mendorong salah satu badan usaha milik negara menjadi ini penyedia salah satu ini komoditi beras ya. Enaknya sebenarnya di sini meskipun Pak Bupati mendorong salah satu badan usaha milik negara sebagai penyedia, tetapi badan usaha milik negara ini pun menggandeng pengusaha-pengusaha lokal yang sudah ada. Nah, cuma memang ini yang terlihat masih ini perlu dicarikan jalan keluar, sehingga kawan-kawan pengusaha yang jadi mitra dari badan usaha milik negara ini tidak saling gesek di lapangan. Berarti di situ, jangan-jangan di situ anunya ya, tuh selanya di situ ya. Nah, silakan kawan-kawan yang menafsirkan. Ya, jadi menarik sih. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang isu yang saat ini sedang lagi hangat-hangatnya terus dibicarakan di beberapa kalangan, baik di tokoh aktivis Lombok Timur, masyarakat sendiri secara keseluruhan, sangat menarik untuk dibicarakan gitu, karena banyak juga yang ingin ambil bagian dalam program ini ketika kita berbicara pada sektor ekonomi kan, lebih-lebih situasi kita di masa pandemi ini, Bung. Kan begitu. Kalau saya sendiri sebenarnya mendukung agar banyak yang mengambil bagian. Ya. Seperti yang saya omongkan tadi. Jadi saya juga kayaknya perlu ambil bagian, tapi di mana bagiannya ini? Nah, bagian dalam makna yang saya maksudkan itu adalah misalnya taruhlah ketika beras misalnya kita sebut saja item beras ini harus diserap dari Lombok Timur. Bayangkan kalau 1.300 ton diserap dari Lombok Timur, maka petani-petani yang ada di Lombok Timur akan ikut sejahtera. Menarik sih. Meskipun juga ketika misalnya kawan-kawan muda, terutama pengusaha-pengusaha muda ini ikut misalnya terlibat di dalam BPNT itu kan semakin menarik. Betul. Nah, cuma kata kuncinya dan titik tekannya itu kawan-kawan yang mau menjadi pengusaha di program BPNT ini ya harus mempunyai ini komitmen untuk menjaga kualitas dan kuantitas itu. Mungkin terakhir, Bung. Jadi pasca isu tentang Tusela ini, ya langkah apa kemudian yang mungkin ada bocoran lah dari pemerintah sendiri dalam hal ini, termasuk dari teman-teman dari Temonep gitu ya, sehingga Tusela ini tidak bergentayangan gitu. Jadi langkah apa yang kira-kira dilakukan dari daerah maupun dari tim sendiri gitu? Kalau dari tim sebenarnya dia lebih fokus ini besok adalah dalam kerangka untuk memastikan kualitas dan kuantitas. Misalnya taruhlah ada kawan-kawan supplier misalnya nanti yang memberikan barang atau menjual barang tidak berkualitas, dengan sendirinya akan tersingkir. Artinya barangnya akan dikembalikan. Iya, karena masyarakat pun kita edukasi bahwa ketika menerima komoditi yang tidak berkualitas, maka kita sarankan untuk dikembalikan. Otomatis ketika misalnya nanti ada supplier yang tidak memberikan barang yang berkualitas, kan akan rugi sendiri karena barangnya akan kembali dikembalikan. Sebelum kita akhiri, Bung Andra, ini kan kita berbicara tidak tekan tadi itu hanya pada komoditi beras saja. Bagaimana dengan beberapa komoditi yang lain? Saya misalnya di beberapa mendengar dari masyarakat misalnya kan, sangat variasi yang diterima. Misalnya kadang hanya beras dengan telur atau misalnya beras dengan daging. Sebenarnya sesungguhnya seperti apa gitu? Kalau kita melihat ini pedoman umum tentang BPNT ini kan komoditi itu harus memenuhi 4 unsur. Pertama unsur ini karbohidrat, yang kedua unsur ini protein hewani, ketiga protein nabati, dan keempat vitamin dan mineral. Nah, khusus untuk ini karbohidrat itu di pedoman umum menjelaskan harus makanan pokok masyarakat setempat. Nah, saya sih berharap bahwa teman-teman agen e-warung ini menjalankan ini pedoman
pedoman umum itu, karena sesuai dengan anunya ya, karena filosofi dari BPNT ini sebenarnya adalah dalam kerangka untuk memenuhi gizi masyarakat itu sendiri. Nah, terlebih masyarakat kita di Lombok Timur masih tingginya angka ini stunting itu. Nah, gizi buruk ya. Iya. Saya sih ini berharap ke depannya ketika misalnya kawan-kawan agen ini memberikan komoditi lengkap tadi itu yang 4 unsur itu, ya akan berkaitan nanti akan mempunyai dampak, akan menurunkan stunting itu. Baik, terima kasih Bung. Jadi banyak hal sih yang sudah disampaikan oleh Bung Andra, ya mudah-mudahan lah menjadi pencerahan kita pada malam hari ini, ya lebih-lebih terkait dengan isu yang sangat menarik dibicarakan di kalangan masyarakat terkait dengan statement salah satu dari Kadis sendiri terkait dengan Tusela ini, karena ini masih menjadi benang kusut gitu. Sesungguhnya yang dimaksud dengan Tusela sendiri kan ini menjadi tanda tanya besar, karena Bung Andra sendiri saat ini masih apa ya, belum konkret menurut saya. Bukan ini, belum konkret. Memang dalam ini perapian dalam BPNT ini kan tidak semudah membalikkan. Betul Bang. Ya. Apalagi kisruh ini kan, sengkarut ini kan masih dalam proses maksudnya ya. Jadi artinya perubahan itu tetap mengalami yang namanya kalau saya meminjam teori filsafat itu, yang namanya perubahan itu pasti akan mengalami 3 situasi. Pertama dinamika, yang kedua romantika, dan ketiga dialektika. Itu luar biasa. Romantis juga beliau ini ya, seram rupanya tapi romantis, luar biasa beliau. Jadi terima kasih Bung Andra malam hari ini menyempatkan untuk datang di studio Gledek TV untuk kita mungkin podcast lah, ngobrol-ngobrol santai tapi kayaknya serius kita tadi ya Bung Andra, karena temanya sedikit serius karena itu saya menakutkan ya. Tapi yang terpenting adalah pasti harapan daripada KPN sendiri adalah ingin mendapatkan komoditi yang sesuai dengan pedum. Ya, izin Bang, saya ingin berikan ini statement terakhir closing statement. Saya berharap dan saya menghimbau kepada keluarga penerima manfaat dari program BPNT ini, ketika mendapatkan komoditi dengan kualitas yang kurang baik, harap dikembalikan ke agen, dan agen pun kita berharap untuk kembalikan ke supplier masing-masing. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya, jadi itu yang banyak hal yang sudah kita kupas terkait dengan BPNT khususnya, karena pada beberapa minggu terakhir ini sering dibicarakan persoalan Tusela. Tapi Tusela ini masih menjadi penasaran saya, ke depan coba kita gali, siapa tahu bisa kita hadirkan Kadis sosial sendiri yang bisa nanti menjawab, karena beliau yang punya statement terkait dengan Tusela sendiri. Masih tanda tanya tentang statement Tusela ini. Akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.